صالح في دنيانا وآخرنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علي فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Waqala sallallahu alaihi wasallam salasatun tahta dilli arsyillahi yawmal qiyamati yawma la dilla illa dilluhu. Baginda Rasul bersabda begini, ada 3 golongan, ada 3 kelompok manusia besok akan berada di bawah naungan arsy Allah pada hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Jadi besok kalau udah berbicara tentang al-iman biyaumil akhir, iman kepada hari akhir, ada bahasan pada maksa. Jadi padang maksa itu hamparan luas. Jadi tidak ada namanya tanah itu lekukan, tidak ada bukit. Jadi terhampar luas rata. Jadi besok dikatakan matahari itu panasnya seperti sekilan, sekilan panas. Jadi tidak ada naungan besok melainkan naungan Allah. Jadi 3 kelompok itu kila manhum ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Qala, baginda Rasul menjawab, man farraja an makrubin min ummati. Yang pertama kata Rasulullah, orang yang berada di naungan arsy Allah adalah orang yang menghilangkan kesulitan dari umatku. Jadi memberikan solusi. Kalau orang itu memiliki kesulitan, jangan ditambah sulit lagi. Kalau bisa membantu, bantu. Kalau tidak bisa dengan biaya, maka bantu dengan ide. Kalau tidak bisa dengan ide, maka bantu dengan tenaga. Jadi kata Rasulullah, man farraja an makrubin min ummati. Maka Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam bidang kebaikan dan takwa itu saling tolong menolong. Jadi kalau kita ngaji dalam bab ngaji, baca rotib sholawat, kalau ada teman tak ada pergi diajak, kenapa tak datang, kenapa tak pergi, itu merupakan salah satu saling tolong menolong. Jadi mengingatkan watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Jangan dikira orang datang gara-gara kita ajak itu tidak dapat pahala. Dia dapat pahala baca rotib, maka Anda juga dapat. Jadi kalau di antara fadilah baca rotib itu dikatakan orang itu dihitung banyak bertasbih. Kalau pakai tasbih, beli tasbih diniatkan untuk berzikir, maka Allah orang itu masukkan orang yang ahli berzikir banyak. Maka diingatkan kembali, jangan sampai tidak memiliki tasbih. Jadi tasbih itu penting, mau dipakai atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting niat di tasbih untuk berzikir. Jadi dipakai atau tidak, yang jelas saat membeli niat untuk berzikir, maka orang itu Allah gabungkan kepada orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Yang pertama, man farraja an makrubin min ummati adalah orang yang menghilangkan kesulitan dari umatku. Kemudian yang kedua, wa ahyi sunnati. Yang kedua adalah orang yang menghidupkan sunnahku. Kita berzikir, baca sholawat itu menghidupkan sunnah Rasulullah. Zikir itu adalah perintah dari Allah. Zikir itu wajib. Maka orang itu wajib ingat kepada Allah. Sehari semalam itu wajib. Sholat itu zikir, puasa itu zikir, sholat sunnah itu zikir. Seluruh perbuatan perintah syariat itu adalah zikir. Begitu.
Zikir itu banyak jenisnya, ada zikir berlisan kata Imam Nawawi. Tadi kalau kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu zikir lisan namanya, kita lisan. Ada zikrul qalbi, zikir hati, khusus zikir hati. Itu biasanya dalam tarekat. Ada namanya zikrul lisan wa zikrul qalbi ma'an. Zikir lisan dan zikir hati bersama. Jadi semuanya bagus, dan yang bagus ada yang terbagus kata Imam Nawawi. Yang bagus itu adalah lisan menyebut, hati juga ingat menyebut. Jadi hati itu punya mulut. Kalau jasad punya mulut, maka hati juga punya mulut. Kalau mulut jasad bisa menyebut, maka mulut hati juga bisa menyebut. Sebaik-baik zikir kata Imam Nawawi adalah zikir lisan dan hati bersamaan. Kalau kita tak mengerti maknanya, di depan sudah pernah saya jelaskan. Roti di depan kita tak mengerti maknanya, maka sambil membaca hadirkan guru kita. Siapa guru kita? Guru Habib Haidar bin Muhsin. Jadi dia angan-angan itu, seleranya, mukanya itu dia angan-angan. Itu caranya menghadirkan guru. Maka adat terbaik itu kan adalah menghadirkan guru. Ada 20 syarat adab, ada 20 adab berpikir. Sebaik-baiknya adab itu adalah menghadirkan guru saat berpikir. Begitu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, tidak ngerti maknanya, hadirkan kita, pejabat kata hadirkan. Jadi dihadirkan, guru itu dihadirkan. Jadi di angan-angan itu kita hadirkan, muka guru itu kita hadirkan. Maka baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati ngomong tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Di dalam angan-angan kita menghadirkan guru. Kalau dari awal tak bisa menghadirkan guru sampai akhir, maka mesti harus ada sekali dua kali baru dihadirkan. Jadi mesti harus dihadirkan, jangan sampai tak dihadirkan. Walaupun hanya sekian detik, hanya sekilas saja, sekilas bayangan harus dihadirkan. Karena di antara syarat, di antara tanda murid itu su'ul adab. Bahasa su'ul adab, bahasa Arabnya itu su'ul adab. Bahasa kita itu kurang ajar. Di antara murid yang kurang ajar